Pernahkah kamu mengakui hal yang terpaksa karena suatu hal, dan mereka mengancammu untuk mengakuinya? Ada momen dalam hidup ketika seseorang berhenti berteriak, berhenti membela diri, berhenti mencoba menjelaskan siapa dirinya. Bukan karena ia kalah, tetapi karena ia sudah memahami sesuatu yang jauh lebih kuat. Ia memahami bahwa keheningan seringkali lebih menakutkan daripada ribuan kata. Dan sekarang itulah yang sedang kamu lakukan. Tanpa teriak, tanpa drama, tanpa mencari perhatian, kamu membuat mereka memikirkanmu siang dan malam. Kamu tidak sedang bertengkar dengan mereka. Kamu sedang memainkan permainan yang jauh lebih dalam, perang mental, yang membuat mereka perlahan mengakui sesuatu yang selama ini mereka sangkal tentang dirimu. Dulu, mereka meremehkanmu. Mereka berpikir kamu akan selalu menjadi orang yang mudah ditekan, mudah diprovokasi, mudah dimanipulasi. Mereka merasa punya kendali atas bagaimana kamu bereaksi. Jika mereka menyerangmu, mereka mengharapkan amarah. Jika mereka merendahkanmu, mereka mengharapkan pembelaan. Tetapi sesuatu berubah. Dan perubahan itu membuat mereka gelisah. Karena sekarang, setiap kali mereka mencoba memancingmu, kamu tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Kamu hanya melihat mereka dengan tenang, melanjutkan hidupmu, dan terus bergerak maju. Disitulah perang mental itu dimulai. Bukan perang dengan kata-kata, bukan perang dengan ancaman, tetapi perang dengan kontrol diri. Orang yang paling berbahaya di ruangan bukanlah orang yang paling keras suaranya. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang tetap tenang ketika semua orang kehilangan kendali. Dan itulah aura yang sekarang kamu bawa. Kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Kamu mengamati, kamu membaca situasi, dan tanpa mereka sadari, kamu membuat mereka mempertanyakan diri mereka sendiri. Bayangkan betapa membingungkannya itu bagi mereka. Selama ini mereka merasa mengenalmu. Mereka merasa tahu tombol mana yang bisa mereka tekan untuk membuatmu marah, tersinggung, atau putus asa. Tapi sekarang tombol-tombol itu tidak lagi bekerja. Mereka menekan, tidak ada reaksi. Mereka mencoba lagi, tetap tidak ada reaksi. Dan di dalam pikiran mereka, sebuah pertanyaan mulai muncul. Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang ini? Itulah titik di mana kekuatan mentalmu mulai terlihat. Kamu tidak memaksa mereka untuk menghormatimu dengan ancaman. Kamu tidak menuntut pengakuan dengan kata-kata. Kamu hanya berubah. Kamu berkembang. Kamu menjadi versi dirimu yang lebih kuat. Dan perubahan itu memaksa mereka untuk melihat kenyataan yang tidak bisa mereka hindari lagi. Bahwa kamu bukan lagi orang yang dulu bisa mereka kendalikan. Perang mental yang sebenarnya bukan tentang menghancurkan orang lain. Ini tentang membuat mereka sadar bahwa permainan lama mereka tidak lagi berlaku. Kamu tidak lagi bermain di level yang sama. Kamu tidak lagi tertarik pada drama kecil, gosip kecil, atau konflik kecil. Kamu sedang membangun sesuatu yang lebih besar dalam hidupmu. Dan ketika seseorang melihatmu bergerak maju tanpa membutuhkan persetujuan mereka, itu membuat mereka merasa kehilangan kekuasaan. Dan kehilangan kekuasaan adalah hal yang paling ditakuti oleh orang yang terbiasa mengendalikan orang lain. Mereka mulai mencoba berbagai cara. Mereka mungkin mencoba memancing reaksimu dengan sindiran. Mereka mungkin mencoba merendahkanmu di depan orang lain. Mereka mungkin bahkan menyebarkan cerita yang tidak benar tentangmu. Tetapi setiap kali kamu tetap tenang, setiap kali kamu tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan, tekanan mental itu kembali kepada mereka. Karena pada akhirnya, orang yang mencoba menjatuhkanmu sebenarnya berharap kamu bereaksi. Reaksi itu memberi mereka energi. Reaksi itu memberi mereka perasaan bahwa mereka masih punya pengaruh atas hidupmu. Tetapi ketika kamu tidak memberikannya, mereka mulai kehilangan pijakan. Mereka mulai merasa seolah-olah mereka sedang bertarung dengan bayangan mereka sendiri. Inilah mengapa orang yang memiliki kontrol emosi seringkali dianggap menakutkan. Bukan karena mereka agresif, tetapi karena mereka tidak bisa diprediksi oleh orang yang terbiasa memainkan permainan manipulasi. Mereka tidak bisa dipancing dengan kata-kata. Mereka tidak bisa dijebak dengan provokasi. Mereka hanya melihat situasi dengan jelas
dan memilih langkah yang paling tenang namun paling efektif. Dan di titik ini, kamu mulai melihat sesuatu yang menarik. Orang-orang yang dulu paling keras menentangmu mulai berubah sikap. Mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi kamu bisa melihatnya dalam cara mereka berbicara, dalam cara mereka memandangmu, dalam cara mereka berhati-hati dengan kata-kata mereka di sekitarmu. Mereka mulai menyadari bahwa kamu bukan orang yang sama lagi. Itulah momen ketika pengakuan mulai muncul. Tidak selalu dengan kata-kata. Kadang pengakuan itu datang dalam bentuk keheningan. Kadang dalam bentuk rasa hormat yang tiba-tiba muncul. Kadang dalam bentuk jarak yang mereka ciptakan. Karena mereka tahu, mereka tidak bisa lagi memperlakukanmu seperti dulu. Namun, ada hal penting yang harus kamu pahami. Perang mental seperti ini hanya bisa dimenangkan oleh orang yang benar-benar kuat secara emosional. Jika kamu masih mudah terpancing, jika kamu masih membutuhkan validasi dari orang lain, maka permainan ini akan menguras energimu. Tetapi jika kamu benar-benar berdiri di atas prinsipmu sendiri, maka setiap langkahmu akan semakin memperkuat posisimu. Kamu tidak perlu menjelaskan semuanya kepada semua orang. Tidak semua orang layak mendapatkan akses ke pikiranmu, rencanamu, atau perjalananmu. Kadang kekuatan terbesar adalah mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Orang yang dulu meragukanmu mungkin mulai bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa berubah begitu jauh? Mereka mencoba menebak apa yang terjadi di balik layar hidupmu. Apakah kamu belajar sesuatu? Apakah kamu mengalami sesuatu? Apakah kamu menemukan kekuatan baru? Mereka tidak tahu jawabannya. Dan ketidaktahuan itu membuat mereka semakin penasaran. Dan di saat mereka sibuk mencoba memahami perubahanmu, kamu sudah melangkah lebih jauh lagi. Kamu tidak lagi fokus pada apa yang mereka pikirkan tentangmu. Fokusmu sekarang adalah membangun kehidupan yang lebih kuat, lebih stabil, dan lebih bermakna. Inilah ironi terbesar dalam permainan ini. Orang yang dulu mencoba menjatuhkanmu, sekarang justru menjadi penonton yang diam-diam memperhatikanmu. Mereka melihat bagaimana kamu bergerak, bagaimana kamu mengambil keputusan, bagaimana kamu menghadapi tantangan. Beberapa dari mereka mungkin mulai menghormatimu, beberapa mungkin tetap tidak menyukaimu. Tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak bisa lagi mengabaikanmu. Dan kadang-kadang, pengakuan yang paling jujur datang dari musuh. Karena mereka adalah orang yang paling keras mencoba membuktikan bahwa kamu tidak layak. Ketika bahkan mereka mulai diam, itu berarti mereka telah melihat sesuatu yang tidak bisa mereka bantah lagi. Perang mental ini bukan tentang ego. Ini tentang evolusi. Ini tentang bagaimana seseorang belajar dari rasa sakit, dari pengkhianatan, dari keraguan orang lain, dan mengubah semuanya menjadi kekuatan. Kamu tidak lagi berjalan dengan rasa takut akan penilaian orang lain. Kamu berjalan dengan keyakinan bahwa hidupmu memiliki arah yang lebih besar daripada opini sementara dari orang-orang di sekitarmu. Dan ketika seseorang mencapai titik itu, energi mereka berubah. Cara mereka berbicara berubah. Cara mereka memandang dunia berubah. Dan perubahan itu bisa dirasakan oleh semua orang di sekitar mereka. Itulah sebabnya beberapa orang mulai merasa tidak nyaman di sekitarmu. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena keberanianmu untuk berkembang memaksa mereka melihat stagnasi mereka sendiri. Tanpa kamu sadari, kamu telah menjadi cermin bagi banyak orang. Cermin yang menunjukkan apa yang bisa mereka capai jika mereka berani berubah. Atau apa yang mereka lewatkan karena mereka terlalu takut untuk berkembang. Dan pada akhirnya, pengakuan yang kamu paksa bukanlah tentang dirimu saja. Ini tentang kebenaran yang tidak bisa mereka sembunyikan lagi. Bahwa seseorang yang mereka remehkan ternyata memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Tetapi, dengarkan ini baik-baik. Karena disinilah permainan sebenarnya menjadi jauh lebih dalam. Saat seseorang akhirnya dipaksa oleh kenyataan untuk mengakui kekuatanmu, itu bukanlah akhir dari cerita. Justru disitulah fase baru dimulai. Banyak orang bisa menerima kemenangan orang lain secara teori, tetapi sangat sedikit
yang benar-benar bisa menerimanya secara emosional. Dan ketika seseorang melihatmu berkembang melebihi ekspektasi mereka, sesuatu di dalam diri mereka mulai bergejolak. Bukan hanya rasa iri, tetapi juga rasa takut. Takut bahwa semua asumsi mereka tentang dirimu selama ini ternyata salah. Ingatlah ini. Orang tidak takut pada kekuatan yang mereka pahami. Mereka takut pada kekuatan yang tidak bisa mereka jelaskan. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu bisa berubah begitu cepat. Mereka tidak mengerti bagaimana seseorang yang dulu mereka anggap biasa saja, sekarang memiliki ketenangan, fokus, dan kendali yang begitu kuat. Mereka mencoba mencari logika di baliknya. Mereka mencoba menganalisisnya. Tetapi semakin mereka mencoba memahami, semakin mereka merasa bahwa kamu telah melangkah ke level yang tidak mereka duga sebelumnya. Dan disinilah perang mental itu semakin terasa. Bukan karena kamu menyerang mereka, tetapi karena keberadaanmu sendiri menjadi tekanan psikologis. Setiap keberhasilanmu adalah pengingat bagi mereka tentang bagaimana mereka dulu meremehkanmu. Setiap langkah maju yang kamu ambil menjadi bukti bahwa penilaian mereka dulu tidak akurat. Dan tidak semua orang cukup dewasa untuk menghadapi kenyataan bahwa mereka pernah salah tentang seseorang. Sebagian orang akan mulai mencari cara untuk merasionalisasi perubahanmu. Mereka mungkin berkata bahwa kamu hanya beruntung. Mereka mungkin mengatakan bahwa kamu kebetulan berada di tempat yang tepat. Mereka mungkin bahkan mencoba mengurangi arti dari pencapaianmu. Tetapi sebenarnya semua itu bukan tentang fakta. Itu tentang kenyamanan psikologis mereka. Karena jika mereka benar-benar mengakui bahwa kamu berhasil karena kerja keras, disiplin, dan kekuatan mental, maka mereka juga harus menghadapi pertanyaan yang lebih sulit. Mengapa mereka sendiri tidak melakukan hal yang sama? Inilah alasan mengapa orang yang berkembang seringkali membuat orang lain tidak nyaman. Pertumbuhan tidak hanya mengubah hidupmu. Pertumbuhan juga mengubah dinamika di sekitarmu. Orang yang dulu merasa lebih kuat darimu mungkin tiba-tiba merasa posisinya terguncang. Orang yang dulu memandangmu dari atas mungkin sekarang harus menyesuaikan cara mereka memandangmu. Dan perubahan seperti ini seringkali memicu konflik batin yang tidak mereka akui secara terbuka. Tetapi yang paling menarik adalah ini. Kamu bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk memicu semua itu. Kamu hanya perlu terus menjadi dirimu yang baru. Terus disiplin. Terus fokus. Terus berjalan dengan kepala tegak tanpa perlu membuktikan apapun. Karena kekuatan yang paling mengganggu bagi orang yang salah menilaimu adalah konsistensi. Jika keberhasilanmu hanya sekali atau 2 kali, mereka masih bisa menyebutnya kebetulan. Tetapi jika kamu terus berkembang, maka pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Namun di titik ini, kamu sudah jauh lebih bijak. Kamu tidak lagi menilai orang hanya dari kata-kata mereka. Kamu menilai dari pola perilaku mereka. Kamu menilai dari konsistensi tindakan mereka. Kamu tidak perlu menyimpan dendam, tetapi kamu juga tidak perlu memberikan akses yang sama seperti dulu. Kedewasaan bukan berarti melupakan semua yang pernah terjadi. Kedewasaan berarti belajar dari pengalaman dan melindungi kedamaianmu sendiri. Dan percaya atau tidak, sikap seperti itulah yang semakin memperkuat tekanan mental pada mereka. Karena sekarang, mereka tidak hanya melihatmu sebagai seseorang yang sukses. Mereka juga melihatmu sebagai seseorang yang tidak bisa lagi dimanipulasi. Kamu tidak lagi mudah dipengaruhi oleh pujian palsu. Kamu tidak lagi terjebak dalam permainan sosial yang dangkal. Kamu melihat segalanya dengan lebih jernih sekarang. Di dunia ini, orang yang memiliki kejernihan seperti itu seringkali menjadi sosok yang sangat berpengaruh tanpa mereka sadari. Bukan karena mereka mencoba mengendalikan orang lain, tetapi karena cara mereka hidup menjadi contoh yang sulit diabaikan. Orang-orang mulai memperhatikan bagaimana kamu bereaksi terhadap tekanan. Mereka melihat bagaimana kamu menghadapi konflik. Mereka melihat bagaimana kamu tetap tenang ketika situasi menjadi kacau. Tetapi tentu saja,
Tidak semua orang akan merespons dengan cara yang positif. Beberapa orang akan semakin menjauh. Beberapa orang akan semakin tidak nyaman dengan keberadaanmu. Dan itu tidak masalah. Karena dalam proses pertumbuhan, kamu memang akan kehilangan beberapa orang di sepanjang jalan. Tetapi yang tersisa adalah orang-orang yang benar-benar menghargai siapa dirimu sekarang. Dan jika kamu melihat kembali perjalananmu, kamu akan menyadari sesuatu yang sangat penting. Perang mental yang kamu jalani sebenarnya tidak pernah benar-benar tentang mereka. Perang itu selalu tentang dirimu sendiri. Tentang bagaimana kamu belajar mengendalikan emosimu. Tentang bagaimana kamu memilih untuk berkembang daripada tenggelam dalam amarah atau kekecewaan. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah membuat orang lain mengakui bahwa mereka salah tentangmu. Kemenangan terbesar adalah ketika kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan itu untuk merasa yakin dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kamu hidup karena kamu tahu siapa dirimu dan kemana kamu sedang menuju. Ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk memprediksi orang lain, mereka juga kehilangan rasa kendali, dan itulah yang sedang mereka rasakan sekarang. Dulu mereka bisa memancing emosimu dengan mudah. Mereka tahu kata apa yang bisa membuatmu tersinggung. Mereka tahu sikap apa yang bisa membuatmu marah. Tetapi sekarang, semua itu tidak lagi bekerja. Kamu tidak lagi bermain di papan yang sama. Kamu sudah memindahkan permainan ke level yang lebih tinggi level, di mana disiplin, kesadaran diri, dan kontrol emosi menjadi senjata utamamu. Ini adalah jenis kekuatan yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Orang mungkin tidak bisa menjelaskan apa yang berubah darimu, tetapi mereka bisa merasakannya. Ada sesuatu dalam cara kamu berjalan, cara kamu berbicara, bahkan cara kamu diam. Kamu tidak lagi membawa energi seseorang yang sedang mencoba membuktikan dirinya. Kamu membawa energi seseorang yang sudah tahu nilainya sendiri. Dan energi seperti itu seringkali membuat orang lain merasa kecil, tanpa kamu harus melakukan apapun. Banyak orang tidak menyadari bahwa perang mental yang sebenarnya dimenangkan jauh sebelum konflik terbuka terjadi. Itu dimenangkan dalam pikiran, dalam cara seseorang memandang dirinya sendiri. Jika kamu yakin dengan siapa dirimu dan kemana kamu pergi, maka opini orang lain kehilangan sebagian besar kekuatannya. Mereka bisa berbicara, mereka bisa menilai, mereka bisa meragukan, tetapi semua itu tidak lagi menggoyahkan fondasimu. Dan ketika seseorang tidak lagi bisa menggoyahkanmu secara emosional, mereka mulai merasa tidak nyaman, karena sebagian besar konflik sosial sebenarnya didorong oleh reaksi emosional. Ketika seseorang menyerang dan kamu bereaksi, permainan itu hidup. Tetapi ketika seseorang menyerang dan kamu tetap tenang, permainan itu mati. Mereka tidak tahu harus melakukan apa lagi. Mereka seperti orang yang mencoba menyalakan api tanpa bahan bakar. Disinilah mereka mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Kamu tidak lagi berada di bawah pengaruh mereka. Kamu tidak lagi mencari persetujuan mereka. Kamu tidak lagi bergantung pada pengakuan mereka untuk merasa percaya diri. Dan bagi orang yang terbiasa memiliki pengaruh atas orang lain, kehilangan pengaruh itu terasa seperti kehilangan kekuasaan. Ironisnya, semakin mereka mencoba mendapatkan kembali kendali itu, semakin jelas terlihat bahwa mereka telah kehilangan kendali. Mereka mungkin mencoba lebih keras untuk mengkritikmu. Mereka mungkin mencoba memancing reaksimu dengan cara yang lebih agresif. Tetapi setiap kali kamu tetap stabil, setiap kali kamu tetap fokus pada tujuanmu, kamu secara tidak langsung menunjukkan bahwa permainan lama mereka tidak lagi berlaku. Dan pada titik tertentu, beberapa dari mereka akan menyerah. Mereka akan berhenti mencoba memprovokasimu. Mereka akan berhenti mencoba meremehkanmu. Bukan karena mereka tiba-tiba menjadi penggemarmu, tetapi karena mereka menyadari satu hal yang sederhana. Kamu tidak lagi bisa dikendalikan dengan cara yang sama. Inilah saat di mana keseimbangan kekuatan benar-benar berubah. Orang mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi mereka mulai memperlakukanmu dengan cara yang berbeda. Nada suara mereka berubah. Cara mereka berbicara kepadamu menjadi lebih hati-hati. Bahkan, orang yang dulu paling vokal
meragukanmu mulai memilih kata-kata mereka dengan lebih bijak. Namun penting untuk diingat bahwa kekuatan ini datang dengan tanggung jawab. Ketika kamu memiliki kendali atas emosimu, kamu juga memiliki pilihan tentang bagaimana menggunakan kekuatan itu. Kamu bisa menggunakannya untuk membalas, untuk menunjukkan superioritasmu, atau kamu bisa menggunakannya untuk tetap rendah hati dan fokus pada perjalananmu sendiri. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu terus membuktikan bahwa mereka kuat. Mereka hanya terus berjalan, mereka terus berkembang, mereka terus memperbaiki diri, dan tanpa mereka sadari, perjalanan itu menjadi inspirasi bagi orang-orang yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Jadi, jika selama ini kamu merasa orang-orang meremehkanmu, jika kamu pernah dipandang sebelah mata, diremehkan, bahkan dianggap tidak akan pernah menjadi apa-apa, ingatlah satu hal ini. Dunia selalu menertawakan orang yang sedang membangun dirinya dalam diam. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Tetapi mereka tidak pernah melihat malam-malam panjangmu, keraguan yang kamu lawan sendirian, dan keputusan-keputusan berat yang kamu ambil untuk menjadi versi dirimu yang lebih kuat. Dan hari ini, tanpa kamu sadari, semua itu mulai terlihat. Biarkan mereka bertanya-tanya tentang perubahanmu. Biarkan mereka bingung tentang bagaimana kamu bisa berdiri begitu tenang setelah semua yang pernah terjadi. Karena kebenarannya adalah ini. Kekuatan sejati tidak datang dari membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi dari kemampuan untuk mengendalikan dirimu sendiri ketika dunia mencoba menjatuhkanmu. Dan ketika seseorang mencapai titik itu, tidak ada lagi yang bisa benar-benar menggoyahkannya. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu yang sedang menonton ini. Apakah kamu pernah berada di posisi itu? Pernah diremehkan? Pernah dianggap tidak penting? Jika iya, tuliskan satu kata di kolom komentar. Aku bangkit. Karena mungkin seseorang di luar sana sedang membaca komentar itu dan mendapatkan kekuatan untuk bangkit juga. Di channel ini, kita tidak hanya menonton cerita, kita membangun mental yang tidak bisa dihancurkan. Dan jika pesan ini berbicara langsung ke dalam hatimu, pastikan kamu subscribe, karena setiap video di channel ini dibuat untuk orang-orang yang sedang membangun kekuatan mereka dalam diam. Orang-orang yang tidak mencari tepuk tangan, tetapi sedang menyiapkan masa depan yang akan membuat dunia terdiam. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak melewatkan pesan berikutnya yang mungkin kamu butuhkan tepat di saat yang paling penting dalam hidupmu. Ingat ini sebelum kamu pergi. Terkadang kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah ketika semua orang memujimu. Kemenangan terbesar adalah ketika orang-orang yang dulu meragukanmu akhirnya terdiam. Bukan karena kamu memaksa mereka, tetapi karena kenyataan telah berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka. Jadi, teruslah berjalan, teruslah berkembang, dan suatu hari nanti, dunia yang dulu meragukanmu akan menjadi saksi dari siapa kamu sebenarnya.